welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jadi tendang, mana nyaman dan terus kepelaminan. Perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mula Warman. Nah, kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasa nih. Apa saja sih? Yang pertama adalah kita akan membandingkan novel Indonesia dan juga novel terjemahan. Dan yang kedua adalah kita akan membahas mengenai karakteristik yang ada dalam novel terjemahan. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai novel serius, novel populer, dan juga novel telelit. Nah, kita masuk satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita akan masuk ke membandingkan novel Indonesia dan juga novel terjemahan. Nah, sebelum kita membandingkan novel Indonesia dan juga novel terjemahan, sebaiknya kita tahu dulu nih apa sih novel Indonesia dan juga novel terjemahan itu. Nah, novel Indonesia ini adalah novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya adalah berasal dari Indonesia. Nah, dan biasanya tokoh yang diceritakan ini adalah menggunakan nama-nama asli Indonesia, serta setting dalam novel adalah 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya atau zaman sekarang, serta 34% bercerita tentang masa-masa yang belum berlalu atau belum berlaku. Nah, di dalam novel Indonesia ini ada beberapa contoh karangan novel asli Indonesia. Yang pertama adalah karangan Siti Nurbaya karya M. Rusdi, serta Laskar Pelangi karangan Andre Hidrata, dan masih banyak lagi. Novel terjemahan. Nah, novel terjemahan ini sendiri adalah novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang dimana dikebahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, serta setting pada novel terjemahan ini biasanya berada di tempat-tempat yang suasananya di luar negeri dan beragam kehidupan yang modern maupun yang klasik. Dan pastinya penokohan dalam novel terjemahan ini pasti memiliki atau disesuaikan dengan budaya serta negara asal pengarang tersebut yang diterjemahkan. Nah, contoh-contoh dari novel terjemahan ini yang paling populer adalah salah satunya Harry Potter. Pastinya teman-teman ketahui, dan masih banyak lagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita akan membahas mengenai persamaan serta perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Apa sih persamaan serta perbedaannya? Kita mulai dari persamaannya, yaitu dari unsur intrinsik. Nah, persamaannya di unsur intrinsik yaitu sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, plot, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar gaya, bahasa, dan amanat. Nah, sedangkan dari persamaan unsur intrinsiknya yaitu sama-sama terdapat biografi pengarang serta kondisi berdasarkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dalam cerita tersebut di dalam suatu masyarakat. Dan kita masuk ke perbedaan antara novel Indonesia dan juga novel terjemahan. Nah, perbedaannya itu terletak pada perbedaan para pengarang, di mana terletak pada kondisi masyarakat serta nilai-nilai dalam ceritanya, yang dimana yang disebabkan oleh perbedaan latar antara pengarang, biografi sosial serta budaya negara Indonesia dan juga negara lain atau negara asing. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu karakteristik novel terjemahan. Apa sih karakteristik novel terjemahan nih? Nah, karakteristik novel terjemahan yaitu terdiri dari bahasa yang digunakan biasanya bersifat bahasa baku. Nah, dan yang kedua adalah lebih banyak kiasan hayalan. Nah, di mana itu lebih banyak diberatkan hayalan-hayalan atau tentang pemikiran halu-halu yang biasanya teman-teman lebih sering sekarang yaitu halu. Nah, dan yang ketiga adalah watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budayanya yang berada di negaranya, serta gaya bahasa menggunakan bahasa asal negaranya. Itu karakteristik novel terjemahan. Nah, dan yang berikutnya adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan kemudian dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi, diantaranya memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, sama saja seperti yang sudah saya katakan di awal, dan juga memiliki unsur pembangun sebuah cerita. Nah, dan memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis di dalam sebuah novel. Nah, ada nih dalam suatu karakteristik novel terjemahan terdapat unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Apa saja sih yang ada di unsur intrinsik novel terjemahan? Di unsur ekstrinsik novel terjemahan yaitu tema, amanat, setting, penokohan, serta alur. Nah, kalau dari unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari luar terdapat yaitu nilai-nilai ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, religius, romantis, humoristik, estetik, psikologis, moral, dan masih ada lagi. Nah, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai novel
populer, novel serius, dan juga estetik. Nah, kita akan membahas dulu apa sih pengertian novel itu. Nah, novel merupakan suatu karangan karya prosa yang dimana karangan ini bersifat panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang di dalam sekelilingnya ataupun bawah sekitarnya dengan menonjolkan watak serta sikap setiap tokoh yang ada di dalam cerita tersebut atau yang ada di dalam novel tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai ciri-ciri novel ini. Apa sih ciri-ciri novel itu? Nah, yang pertama ciri-ciri novel yaitu pada umumnya terdiri dari 400 halaman atau jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. Nah, dan novel ini ditulis dengan satu narasi atau deskripsi yang menggambarkan suasana. Dan yang ketiga adalah alur ceritanya yang kompleks. Dan yang keempat adalah cerita sebuah novel ini panjang, banyak kalimat yang diulang-ulang supaya mungkin kita lebih memahaminya atau lebih mendalaminya. Dan juga durasi untuk membacanya atau waktu yang dibutuhkan untuk membaca sebuah novel ini pastinya cukup lama. Nah, kita masuk ke novel yang pertama yaitu novel serius. Apa sih novel serius itu? Novel serius adalah sebuah novel yang perlakukan keseriusan dalam membacanya, perlu keseriusan atau perlu ketelitian dalam membacanya, yang dimana kita dituntut untuk mengapresiasikan daya intelektual kita atau daya pengetahuan kita dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri novel terjemahan ini adalah dalam masalah percintaan banyak yang diangkat. Masalah-masalah percintaan perlu diangkat, jadi kita perlu benar-benar meneliti mengenai novel keseriusan ini, serta masalah kehidupan yang amat kompleks mengungkap suatu person yang baca tidak mengabdi. Nah, kita masuk ke novel yang kedua yaitu novel populer. Apa sih novel populer ini? Nah, menurut Nurgiantoro tahun 2007 yang menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya. Nah, itulah yang disebut dengan novel populer. Nah, ciri-ciri dari novel populer ini sendiri adalah bentuk covernya yang sering menonjolkan warna-warna cerah, instruksi yang agak ramai atau yang lebih bercerah-cerah, yang lebih ramai gitu. Nah, dari segi penokohan menampilkan tokoh-tokoh yang tidak jelas identitasnya, tradisinya, kulturalnya. Nah, dan juga tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah-kisah tentang percintaan remaja yang masih bersekolah, yang dimana inilah tampak baliknya cerita-cerita novel populer. Nah, contoh-contoh novel populer ini diantaranya adalah Laskar Pelangi. Pastinya teman-teman kalian sudah pernah nonton filmnya, kalau nggak baca novelnya nih, mengenai karya Andre Hirata. Dan juga novel Bumi Manusia karya Premodi Ananta Toer. Nah, kita akan masuk ke novel Telelit. Nah, novel Telelit apa sih? Nah, itu novel Telelit yaitu singkatan dari talent literal yang merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Nah, novel ini ditujukan untuk para remaja, khususnya para remaja sih. Nah, yang dimana biasanya berisi tentang kisah-kisah atau bercerita tentang seputar kehidupan para remaja, khususnya pada saat ini ataupun pada saat pengarang melakukan karangan tersebut. Nah, ciri-ciri dari novel Telelit ini sendiri adalah penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja, di mana mungkin lebih menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami para remaja dan tidak bersifat terlalu bagus seperti itu. Nah, dan ceritanya bertema ringan atau meliputi tentang kehidupan para remaja dan juga mengeksplor tentang konflik-konflik yang biasanya terjadi atau yang sering terjadi pada para remaja seperti itu. Nah, dan juga contoh dari novel Telelit ini sendiri ada beberapa, di antaranya itu Dua Rembulan karangan Luna Terus Minggu dan juga Jingga dan Senja karangan Estik Kinasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman dan juga menjadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya agar lebih banyak mengupload video dan juga bisa berbagi lebih banyak kepada teman-teman semua. Nah, karena ada kata pepatah di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Maka saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis, teman-teman.